Saya setiap mau pelayanan, jangankan membangun, Pak, merintis aja sudah ditolak, Pak. Gitu ya. Nah, ya, yang kemarin membangun gereja pertama, kadesnya aja udah bilang, kalau ibu mau membangun, bangun aja, nggak apa-apa, tapi jangan melibatkan kami. Oh gitu. Yang pertama, ya. Makasih. Yang kedua, saya sudah bingung ya, saya sudah bingung untuk membangun gereja. Bagaimana caranya membangun gereja secara mandiri ini? Ya, saya masih bersyukur, Pak. Kepala desanya itu bilang, silakan membangun, Bu, tapi jangan libatkan kami. Artinya kan sebenarnya nggak diizinin, tapi ya terserah lu lah. Lu kalau mau bangun silakan, gitu kan? Dan akhirnya saya berdoa sama Tuhan, nangis saya, Pak. Nangis. Dan Tuhan kasih hikmat dengan saya untuk membuat konten-konten di YouTube itu. Dan puji Tuhan. Gitu. Setelah gereja jadi, saya menghadap ke wakil bupati. Untuk langsung diresmikan dan ditandatangani oleh wakil bupati. Itu, Pak. Jadi keras ya di sana ya. saya nggak bisa ngomong banyak ya, Pak ya. Ya. Karena saya tinggal di sini. Terima kasih. Saya nggak bisa ngomong banyak di live ini. Intinya mau melayani Tuhan, membangun gereja, pelayanan dan sebagainya, itu kenapa saya mandiri. Kenapa saya itu memberikan nomor rekening ya, Bapak Ibu ya, di YouTube dan di TikTok saya. Anda tidak tahu pergumulan saya. Mau membangun gereja, mau pelayanan mandiri, mau bermisi, mau saya harus ke murtadin itu semuanya biaya pure yang berasal dari Tuhan melalui sosial media yang saya lakukan. Itu, Pak. Jadi takutnya gini loh, Bu Gem. Berarti anggaran dari agama itu dimakan mereka semua gitu loh. Karena ini resmi dari pemerintah itu. Iya. Ada sebenarnya, Bu Gem. Itu yang ngomong anggota DPR loh itu. Jadi saya nggak berani komen untuk pembicaraan Bapak ya, Pak ya, karena saya juga berhati-hati sendiri. Intinya saya mengurus pelayanan saya sendiri, saya mengurus pembangunan gereja sendiri, ya. Saya bermisi seperti ini. Yang penting saya punya sinode dan BPD atau ketua BPD sinode kami itu mendukung, Pak. Gitu. Di sana nggak ada Bamak, Bu? Ya ada, Pak. Ada ya. Tapi kan saya bilang tidak bisa menjawab atas pernyataan dari Bapak di sini. Mohon dimengerti ya, Pak ya. Enggak menjawab ya. Oke. Orangnya sensitif, nanti kita bentrok. Saya aja, gitu. Pak. Saya ini orang Madura, Pak. Tidak bisa terlalu banyak komen di sosmed. Intinya kalau Anda percaya kepada saya, Anda mendukung pelayanan saya bertanggung jawab atas setiap berkat-berkat Tuhan yang ada. Gitu ya. Kalau justru tentang pemerintah dan lain-lain saya tidak mau saya tidak menjawab apa-apa. Enggak, justru maksud saya Bamak harus melindungi Ibu. Orang-orang seperti Ibu harus dalam naungan Bamak. Kalau menurut saya sih ini sudah salah. Udah, Pak, stop, skip. Nanti di bawah ini membahayakan saya. Saya tahun kemarin sudah mau di penjara, Pak ya. Skip. Astaga. Ya, tolong skip. Iya. Tahun kemarin saya sudah diancam mau dibui, Pak. Tolong jangan ngomong lagi hal kayak gitu, Pak ya. Tidak ada dana perusahaan, tidak ada, Pak Miden, tidak ada. Kecuali Bapak Miden punya sebuah perusahaan, Bapak mendonasi ke saya, boleh ya. Perusahaan tidak ada. Tapi kalau saya pernah dibantu perusahaan dengan mengeruk tanah yang di depan gereja yang di Perimpah itu, memang saya meminta bantuan. Itu pun berkali-kali sampai modal kayak ngemis, Bapak Ibu ya. Kayak ngemis untuk minta alat berat. Saya aja berdoa, Tuhan memberkati saya agar saya diberkati itu alat berat sendiri gitu. Karena saya ingin membangun gereja-gereja di pedalaman-pedalaman, saya butuh alat berat. Gitu loh. Ya. Jadi kalau saya harus membayar 1 jam itu 500 sampai 700 ribu, uang dari mana untuk memakai alat berat? Nggak punya uang saya. Kalau semuanya harus dibayar begini, belum lagi nanti yang ngerjainnya, ya kan? Belum lagi sewa alat beratnya, belum lagi beli minyaknya. Nah. Aduh, Pak Majus. Itulah ya.
Tidak bisa saya ngomong banyak-banyak. Intinya saya sampai saat ini masih bisa pelayanan. Terima kasih, terima kasih. Saya masih bisa pelayanan, saya diberkati Tuhan, masih bisa makan, masih bisa memuliakan Tuhan, masih bisa membantu banyak orang, meskipun itu dari semua agama, itu luar biasa, Pak. Itu ya. Kalau untuk pemerintah, saya nggak berani jawab. Mohon maaf. Gitu. Kemarin sudah sempat heboh, Pak, masalah saya ini dipelintir-pelintir ya. Di sini saya difitnah dengan diadu domba dengan sesama saudara kita, dan yang lebih anehnya lagi di sini nih Pak, sesama hamba Tuhan itu saling tahu nggak Pak, gitu. Jadi nggak bisa saya ngomong apa-apa. Intinya saya mau melayani, saya mau jujur, saya ya itu gimana lah gitu ya. Nggak bisa, intinya mengelus dada aja sih, tretan-tretan ya. Ngelus dada, berserah, berdoa, dan percaya kepada Tuhan, tetap bertekun di dalam doa, gitu. Nggak, jujur saya prihatin dengan sebenarnya kondisi ibu seperti ini, nggak didukung anak-anak Tuhan yang lain, malah dimusuhi, itu saya justru sangat-sangat prihatin gitu loh. Orang Kristen nggak begitu sih, seharusnya loh. Nggak begitu sikapnya. Siapapun ya, asalkan dia mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu saudara. Jadi kalau ada orang Kristen malah berbuat yang dibalik itu, dia bukan Kristen sih. Parah itu, Kristen yang parah itu menurut saya. Bukan hanya Kristen yang parah Pak, hamba Tuhannya juga parah. Ya, justru itu apapun. Kan? Iya. Nanti yang diadu dombanya diadu dombanya gini Pak. Tuh tengok si Madura. Hati-hati dengan akhirnya bawa suku. Jadi buat saya udah, saya tutup mata, tutup telinga. Yang penting saya bersama sama Tuhan, melayani Tuhan, berkat yang ada saya pakai untuk memuliakan Tuhan ya. Sampai ini saya sedikit kesaksian Bapak Ibu ya. Saya sedikit kesaksian bukan karena kesombongan saya. Saya ini ngomong apa adanya. A ya A, B ya B. Meskipun di luar sana banyak orang yang pro dan kontra, banyak orang yang benci dengan saya, nggak apa-apa. Ya, sampai saya Pak, Bapak Ibu, kemarin, tahun yang kemarin, ya, saya berbagi berkat itu, dapat berkat beras 1,5 ton beras, dan juga berapa ya, 25 apa 35 kardus minyak goreng, lupa saya Bapak Ibu ya. Saya bagi-bagikan, saya masuk ke TKP sendiri, saya tulis nama-namanya dan minta bantuan juga dengan sesama kita anak Tuhan ya. Saya tulis, yang saya bantu itu janda-janda tua, orang yang tidak mampu, anak yatim piatu ya. Saya tulis di situ, dan saya memberikan apa? Setiap yang saya bantu 10 kilo beras ya, dan juga 2 kantong atau 2 liter minyak goreng. Nah, tahu nggak Bapak Ibu? Saya dibilang kristenisasi, padahal yang saya bantu itu orang Kristen, orang Katolik, orang Islam, ya. Dan karena saya disangka kristenisasi, akhirnya saya membuat apa? Membuat Bu bawah yayasan. Maaf, saya ini sebentar Bu Gem, ini ada yang ngetik Majus Muslim itu hati-hati. Ya Pak, saya ateis Pak, bukan Muslim Pak. Saya ateis. Nah, di sini ya, Pak, ya. Majus itu Kristen. Jadi saya ateis Pak, nggak apa-apa Pak. Jangan ini, tolong teman-teman. Kan saya ngasih pandangan. Saling mendukung. Iya, kan saya ngasih pandangan, ada sesuatu yang harusnya negara kita ini Pancasila, ada hak yang sama. Ternyata saya baru tahu di sana ternyata nggak Pancasila banget di sana. Saya tahu banget baru dari ini. Saya taunya dari sini gitu loh. Karena jujur di sini toleransinya sangat bagus di sini. Makanya kita nggak ini kok tiba-tiba dikasih, ada dana dikasih tahu, kita dapat 1,3 M per gereja loh ya, bukan per distrik per ini, bukan. Per gereja 1,3. Tapi itu Pak gitu. Yang toleransinya tinggi, tapi betul, di sini, itu maksud saya gitu. Tapi ternyata di sana kan nggak princess, lebih ngeri, bahkan anak Tuhan saling makan. Ini yang mau saya suarakan, kalian harus bertobat, kalian bukan pengikut Yesus, kalian pengikut setan.
Kalau ada anak Tuhan dilawan sama anak Tuhan, Menggawai. kalian itu setan gitu loh. Itu yang mau saya bicarakan. Kalian setan. Setan nyamar jadi domba. Saya nggak peduli ada gembala di sini, saya nggak peduli. Tapi saya mau suarakan, kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut iblis. Ya, kalian pengikut iblis. Sesama anak Tuhan itu saling dukung. Bertolong-tolonganlah, itu ada ayatnya tuh. Bertolong-tolonganlah dalam perjuanganmu melawan dalam imanmu. Kan itu pesannya Alkitab kita itu. Kok malah saling memusuhi? Justru Bu Gem harus didukung. Siapapun denominasinya, nggak melihat suku apapun, dukung. Dia ini anak Tuhan, Bu Gem ini. Sudah, Ya, Pak. itu maksud Di sini saya. Iya, sudah. Udah, Ini nggak apa-apa, untuk Pak. teman-teman di bawah, Udah, jangan biarin aja, Pak. Oh, kan Iya, belum tahu saya kenal. Bu Tak Gem. kenal Saya maka tak prihatin saja. sayang. Itu aja. Iya, Tak saya kenal maka prihatin tak aja sih. sayang. Nggak usah, biarin aja. Nah, jadi keadaan di sini ini seperti ini, Bapak Ibu ya. Pernyataan dari Pak Majus itu ada baiknya ya. Jadi biar Bapak dan Ibu juga tahu bahwa kenapa di setiap VT saya dan setiap konten-konten saya YouTube saya itu memang ada nomor rekeningnya. Karena di sini saya puji Tuhan sama Tuhan diberikan kesibukan melayani sehingga saya hidup itu pure untuk melayani, meskipun di rumah saya bisa berkebun dan ada juga sedikit beternak gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Dan untuk membangun gereja udah pasti itu semua karena berkah dari Tuhan dan dari anak-anak Tuhan. Gitu ya. Tadi Pak Majus itu kan pikir bahwa saya bisa bersuara dan membantu dari pemerintah atau Bamak ya, bisa seperti itu kan, tidak tahu Bapak Ibu ya keadaan di sini gitu. Dan saya juga harus berhati-hati. Pak Majus kan belum tahu situasinya gitu ya, nggak usah diperpanjang, mohon maaf. Saya minta maaf sama Bapak dan Ibu ya, saya mohon maaf ya. Kalau Pak Majus di mana Pak Majus? Beliau apologet Pak ya, Pak Meko Enggak, ya. maksudnya Pak Majus berdomisili di mana? Di Jawa. Makanya iya, aku beda. heran. Memang begini makanya. Pak. Memang beda dari faktor geografis maupun demografis. Itu setiap daerah kan berbeda. Jadi dan masuk pada kebijakan pemerintah juga berbeda. Kalau di Jawa ya mungkin pandangannya udah sangat nasionalis, sangat merata. Tapi Karena gini, ya kita, Pak, maaf ya Pak, karena gini loh, itu bukan masuk provinsi Pak, Departemen Agama, artinya apa? Langsung dari pusat Pak. betul. Itu maksud saya. Gitu. Betul. Aku ngomong begini, itu nanti saya kira Pak Majus bisa tahu lah. Walaupun itu program kementerian sekalipun, pasti kendalanya nanti akan sampai di kebijakan di bawah, di daerah, walaupun dia kementerian. Jadi makanya saya bilang dari sisi demografis maupun geografis itu berbeda gitu pemberlakuannya. Pasti nanti melahirkan kebijakan yang berbeda juga. Jadi tapi di prinsip itu memang Pak Majus apa yang Bapak sampaikan itu benar. Tetapi Ibu Diana ini dia orangnya kan memang benar-benar mau membuktikan bahwa keberserahan dan kebergantungan pada Tuhan itu memang benar-benar mendatangkan hasil gitu. Dan ini edukasi rohani, edukasi iman yang paling bagus untuk semua orang percaya gitu. Jadi kan saya juga tidak mau menghakimi, tapi saya lihat di mana-mana ya, di beberapa tempat yang saya pernah ada di sana, karena bergantung pada pemerintah, akhirnya mereka punya rasa kebergantungan pada Tuhan itu jadi kerdil gitu. Jadi hilang. Jadi saya ngomong gini bukan berarti saya menjustifikasi Pak Majus, tidak. Tapi saya melihat Ibu Gembala, Ibu Diana ini militan orangnya. Dan itu buah-buahnya kelihatan. Nah, itu perlu diteruskan. Nah, itu. Kalau soal militan, saya salut sama Bu Gem dari awal. Saya kenal dia, di TikTok dimanapun saya salut kalau soal itu. Cuman yang saya sedihkan tadi, Bang, sesama anak Tuhan ini doang. Saya nggak terima sebagai umat pengikut Yesus kok ada model kayak gitu. Itu loh maksud kalau saya. dari rasa empati, kemudian melihat dari sisi moralitas, etika dan lain-lain, ya pasti
kita semua akan berpandangan seperti itu. Tapi saya percaya sebagai orang yang orang beriman, orang yang percaya pada Tuhan, saya kira tantangan ini bukan saya dialami hamba Tuhan sekarang, dari dulu sejarah Nehemia, Esra, mereka mau bangun tembok Yerusalem itu tantangannya dari luar, dari dalam itu luar biasa, dan itu saya kira itu pemicu untuk kita semakin bergantung penuh buat Tuhan. Dan ya silakan kalau memang hamba Tuhan sendiri mau berdiri sebagai Sanbalat dan Tobias, ya silakan mereka masing-masing mempertanggungjawabkan pertumbuhannya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saya benar-benar mengikuti Ibu Diana ini, betul-betul saya diberkati loh. Lihat udah Pak, udah nggak usah diperpanjang lagi, nggak apa. Wajar lah karena yang lain tidak tahu kan keadaan di sini. Dan yang paling meresahkan dan menyedihkan adalah di sini saksi Yehova sudah banyak merambah, Bapak Ibu. Dan karena itu saya, jangan salah Bapak Ibu ya. Saksi Yehova kemarin masuk di rumah besan saya. Dan kakak dari menantu saya hampir masuk di situ. Puji Tuhan, keluarganya masih bisa diselamatkan. Ya. Jadi terus terang aja, pekerjaan saya ini bisa dikatakan berat banget. Ya. Bahasa kasarnya dan bahasa kerasnya, bahasa kata mutiaranya adalah ya, saya harus berjuang di antara keterbatasan saya, dari waktu, ya, juga dari dana, dan juga dari teman sepelayanan, itu masih sangat kurang. Kalau Anda mengatakan kenapa kita butuh dana, Bapak Ibu, nggak mungkin dong kita penginjilan, kita misi keluar, kita nggak makan, betul nggak? Emangnya motor kita bisa kasih air? Ya, saksi Yehova ini sudah banyak Bapak Ibu. Di kampung ini udah banyak kakaknya. Saya pernah didatengin sama Babin Kamtipnas. Ya, itu sangat resah sekali Bapak Ibu. Anda kalau pengen tahu ya, kenapa saya berjuang mau membangun gereja sebanyak-banyaknya di pelosok, mau pelayanan, ya, dan sampai saya sendiri nggak punya waktu untuk diri saya sendiri loh. Terus terang aja Bapak Ibu. Saksi Yehova banyak. Di kampung ini udah banyak kakaknya Bapak Ibu, udah banyak. Tapi sempat mau datang ke rumah saya tendang bener kepalanya itu. Gitu. Mereka bermainnya itu lebih ke apa namanya, benar-benar pendekatan empati itu luar biasa. Modal. Modal, duit, terus nanti diiming-imingi sekolah gratis. Kenapa? Tolong Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu di follow YouTube saya, minta tolong saya dengan kerendahan hati saya, ya. Apa nama YouTube-nya? Di follow pembangunan gereja saya, pastori saya, tolong dibantu, didoakan. Biar di mana yang kampung yang tidak ada gereja Kristen, di situ dibangun gereja Kristen. Meminimalisir. YouTube-nya apa, Bu? YouTube dengan viti-viti saya di TikTok saya, Diana TikTok 1 Madurese. sampai TikTok ke-6. Diana Madurese namanya. Untuk pembangunan Bapak Ibu. Ya. Saya terus terang kesulitan di situ. Ya. Ini banyak yang dari Pontianak ini, di Kalimantan Barat. Banyak saksi Yehova, udah berkembang biak di sini. Tapi aku pernah ikuti Pak Bambang Nur Said, itu ada loh. Coba nanti dicari bagaimana mematahkan dalil-dalil mereka. Itu ada. Itu bisa sebagai edukasi aja, maksudnya sebagai referensi aja. Coba Ibu. Kita mengajari orang di kampung ya Pak, tanpa ada pendekatan. Ya. Itu nggak bisa dengan pengetahuan doang Pak. Orang di sini ini sangat polos, lugu sekali Pak. Kita mau mengajari bagaimana Pak? Nah, maksudnya begini, maksudnya bukan datang mengajar mereka yang datang, misalnya mereka mau menjaring kita. Nah, yang pasti kalau diri saya pribadi dan keluarga saya, puji Tuhan, tidak akan pernah bisa. Tapi justru dong misi saya ini kan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Pak. Nah, kenapa saya bilang saya juga butuh dana untuk dalam apa? Pelayanan, penginjilan, kemana-mana, ya kan?
Nah, itu yang pertama. Kedua, rumah Tuhan harus ada di situ. Dan kalau di Kalimantan ini, Pak, khususnya di Kalimantan Barat ya, khususnya ya, ada tempat sekitar saya pelayanan ya, di mana ada gereja di situ dibangun, di situ juga pun harus apa? Tersedia tanah kuburan juga. Ya, Pak. Anda bisa tanya sama orang di Kalimantan Barat. Ya. Banyak, meskipun tidak semuanya, yang pasti mayoritas. Mayoritas itu harus sudah ada gereja dan juga plus tanah wakafnya sendiri. Ya. Itu Saudara Yuke tuh. Bener. Jangankan saya, Pak. Semua di sini, di daerah sini ya. Ya. Di daerah sini, daerah Sekayam ini ya, sampai ke Entikong sana. Mau HKBP, mau GBI, mau GPDI. Ya. Itu harus ada, di mana ada gereja. Di situ juga harus ada kuburan sendiri. Nah. Oh begitu ya? Iya. Kenapa begitu? Nah, Saudara Barata itu. Itu ya, itu yang tadi saya bilang faktor demografi. Makanya banyak orang di luar sana ya yang tidak tahu, makanya saya bilang tidak kenal maka tidak sayang. Betul nggak? Orang yang mikirin saya ini itu materai atau dan lain sebagainya ya. Viti-viti saya kenapa harus ada nomor rekening dan sebagainya. Banyak menghina saya, tapi dia tidak tahu perjuangan saya seperti apa di sini. Bangun gereja aja susah payah ya kan, puji Tuhan, Tuhan berkati ya kan. Dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Habis gereja, Pak, udah baru pondasi, Pak, baru bahan-bahan baru datang, didatengin, ibu harus sediakan juga tanah makam. Kasihan. Habis tanah makam, Pak. Bapak tengok lagi, Bapak Ibu tengok lagi di YouTube saya, di situ. Jemaat yang saya layani itu di bawah, bukan pertengahan ekonominya, bawah-bawah. Yang hanya bisa tinggal tidur di pondok atau tidur di hutan. Ya. Di saat apa? Di saat mereka sakit pun. Kenapa Bapak nggak ke rumah sakit? Coba minum air gula, bikinkan air gula dulu. Bu, mau bikin air gula gimana? Uang 10.000 pun beli gula ndak ada. Apa nggak netes, Pak? Air mata saya ini, Pak. Ibu. Apa gunanya saya jadi pendeta kalau nengok jemaat mau beli gula 1 kilo aja nggak punya, Pak. Tapi orang di luar sana ngomong enak Bu Diana, makan dari perpuluhan. Mau bagi perpuluhan bagaimana? Persembahannya itu 1 kali saya datang sejauh kurang lebih 2 jam. Ya, persembahannya 20.000. Nah, mau makan dari mana saya kalau bukan karena kemurahan Tuhan? Banyak orang yang menghina saya, tapi nggak apa-apa. Inilah kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Gitu. Jadi buat saya, saudara, jika Tuhan memberkati, bukan hanya saya bisa khotbah doang di depan jemaat, ya, saya juga bisa semaksimal mungkin membantu, memberikan makanan jasmani dan rohani. Gitu. Kalau menurut saya orang yang mengkritik tentang nomor rekening dipaparkan itu orang itu masih kerdil pemikirannya. Justru dalam prinsip pelayanan itu kan ada prinsip menabur, dan orang-orang yang tergerak mau menabur kan dia harus tahu di mana dia bawa benihnya gitu. Nah, makanya informasi rekening itu nggak salah. Gitu. Biarin aja, Pak. Mau ada orang menilai salah atau benar itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting saya bertanggung jawab di sini dengan Tuhan saya. Ya, karena saya ini kan melayani dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja. Orang itu kan tidak kenal makanya nggak sayang dengan saya. Kalau sudah yang kenal pasti sayang dengan saya. Gitu aja. Gitu. Kalau ada orang Kristen sensitif dengan nomor rekening, saya bilang itu anak setan. Sudah nggak mau ngasih, ya, tapi julid. Julid itu anak setan, bukan anak Tuhan. Hanya ber-KTP aja Kristen. Gitu loh. Dan sebenarnya itu ada apa faktor kecemburuannya.
kecemburuan. Salah satunya, betul. Lah, wong saya bangun gereja loh Bapak Ibu ya. Hamba Tuhan di sekitar, saya nggak nyebut namanya. Ada hamba Tuhan di sini, ngomongin macem-macem. Yang paling serem kalau udah suku dibawa-bawa. Ya. Ya itulah. Itu saudara. Iya, berarti masih primitif, Bu Gem. Oh, memang Anak Tuhan primitif yang kok. Tempat berpikiran pelayanan saya primitif. tempat primitif, Betul. Pak. Ya, kebanyakan Betul. orang-orang tua, Pak Najus. Di sini tuh banyak orang-orang tua yang lama, yang masih polos, yang gampang dimasukin yang Ya. para-para bidat. Memang ya. Itulah kenapa Bapak Ibu, saya ada yayasan loh ya. Bagi Anda yang memberkati di yayasan kami. Kenapa kerinduan saya itu ingin membantu minimal menyekolahkan anak-anak di kampung paling tidak sampai SMA. Ya. Iya. Karena apa? Biar memiliki memperbaiki pendidikan. Ya, paradigma mereka. Ya. Betul. Nah, yang kasihan begini ya Bapak Ibu ya. Kalau kita membiarkan anak-anak kita ya Kristen dan Katolik ya, mereka dibantu, mereka disekolahkan sama orang-orang yang tidak seiman, lama-lama ujung-ujungnya apa? Ngikutlah orang yang membantu itu. Udah banyak kejadian kayak gitu, dan saya nggak ikhlas saya nggak ikhlas. Saya nggak ikhlas. Kalau ada anak Tuhan, ya, anak-anak kita, Kristen dan Katolik, lalu pindah. Padahal udah di jalan keselamatan. Itu, aduh, nangis saya Bapak Ibu, nangis. Banyak kejadian kayak gitu. Makanya doakan juga Bapak Ibu. Saya juga dalam proses dan bergumul mau membangun asrama anak-anak juga. Banyak program saya ke depan. Memperbaiki pendidikan, minimal bukan saya buka sekolah ya, enggak, minimal ada tempat untuk anak-anak tinggal atau asrama gitu ya. Itu udah bahagia. Kalau masalah makanan bisa kok kita nyari di hutan-hutan, kalau nggak ada bisa cari rebung, bisa cari pakis. Ya. Gitu Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan Yang Yesus typing yang mengganggu ibu itu orang-orang pasti dari seberang itu, saya yakin. Banyak juga Bu yang orang kita. Ya, dari kita juga banyak yang iri melihat ibu semakin berkembang untuk, maksudnya semakin dikenal, mereka iri. Jadi mungkin karena iri hati itulah mereka membuat fitnahan-fitnahan yang gak enak gitu. Tapi tetap semangat ya Bu, jangan pernah menyerah. Selalu. Saya sampai bilang begini Bu Princess sama anak-anak saya. Sampai tahun kemarin loh, saya dilaporin, ya, nggak tanggung-tanggung ke Bimas Kristen Provinsi, menghubungi Bimas Kristen Provinsi. Yang melapor siapa? Ada Pak, orang kita juga. Dari orang kita. Oh. Apa dibilangnya? Turun ke sini, ke lokasi, bukannya mengkritik saya. Dibilang apa? Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya ada orang Madura di sini yang berani masuk ke kampung-kampung, ya. Yang berani sampai pelayanan ke kampung-kampung. Lanjutkan Bu, ya. Siapa Banyak yang bilang berdoa, gitu? biar dikasih hikmat sama Tuhan. Dari pemerintah yang ngomong gitu, dari Kemenak. Ketua Bimas Kristen Provinsi. Padahal Mas, kalau mama nanti ya, ada anak-anak saya, ada yang abang, ada yang anak saya perempuan. Kalau mama nanti di dalam pelayanan ini, mama difitnah, lalu mama dibuiin, masuk penjara, kamu jangan malu ya, saya bilang. Karena mama tidak mencuri, saya bilang. Mama tidak jahat dengan orang. Ya, jangan malu, enggak Ma. Saya tahu mama kok. Mama itu single factor di sini.
dan aku bangga, Ma. Apa saya bilang? Mantap, Cong. Saya bilang gitu. Karena kenapa? Kita melayani ini memang kita sudah siap untuk jadi martir. Ya. Iya. Bahkan saya bilang begini, di saat Mama pelayanan, Nak, misi, ya, kemana? Doakan Mama. Kalau Mama pun tidak kembali, ikhlaskan Mama. Coba Bapak Ibu, Anda berani nggak seperti ngomong gitu ke anak saya? Saya nggak tahu di luar sana apakah saya kembali ke rumah atau enggak. Sejujurnya Bapak Ibu, di dalam hati saya tetaplah seorang ibu. Benar. Iya. Tapi saya lebih takut dengan Tuhan. Ya. Saya lebih Haleluya. takut dengan Tuhan. Saya bilang begitu dengan anak saya. Kalau saya pergi kayak kemarin 3 hari, Mas, Mama mau pelayanan. Titip adik-adik ya. Saya bilang begitu. Di sini, saya bilang ini sampai tahu nggak Bapak Ibu, percaya nggak? Ini ada sertifikat rumah Mama yang di Madura. Kalau Mama nggak ada, kamu jual untuk adik-adik kamu sekolah. Ya. Kalau Mama pelayanan, doakan Mama kembali. Kalau Mama nggak kembali, misalnya Mama nggak ada karena dan lain sebagainya, saya bilang, kamulah yang akan rawat adik-adikmu. Kalau kamu kurang dana untuk nyekolahkan adik-adikmu, jual rumah Mama yang di Madura ini, Nak, ya. Bilang gitu. Apa ya Bapak Ibu ya? Melayani Tuhan itu buat diri saya itu harga mati gitu. Ya. Meskipun saya tidak sepintar Anda yang berapologet, meskipun saya tidak sepintar seperti teman-teman yang lain, tapi Tuhan tuh baik. Tuhan memberikan kita ini talenta masing-masing. Mungkin saya harus ke turun lapangan. Ya, saya seperti humas ya, hubungan masyarakat. Saya ngobrol dengan orang, memberitakan firman Tuhan dengan caranya saya, ya. Dengan kesederhanaan, karena orang di sini sangat sederhana sekali dan polos sekali, Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita ngomongin Alkitab itu terlalu panjang lebar, pusing nanti orang kampung. Ya. Tanya Ibu Princess itu. Kalau dengan orang kampung nggak bisa kita membawa Alkitab itu panjang lebar menjelaskan. Ya. Panjang lebar gitu nggak bisa, pusing orang kampung. Ibadah lama-lama aja bisa tidur kok. Tapi kalau saya khotbah nggak ada yang tidur sih. Tuhan. Iya. Itu Bapak Ibu. Yang penting gini, satu prinsip yang saya pegang di dalam pelayanan adalah saya harus belajar dulu. Kita kalau masuk kampung Bapak Ibu nggak langsung penginjilan, langsung Alkitab yang kita keluarkan langsung begini, enggak. Kita tengok dulu ini orang jenisnya kayak apa dulu gitu kan. Orang itu kan macam-macam ya, Bu ya. Iya. Ada yang suka dengan berteman dulu, kita main dulu, berteman dulu ya. Kita tengok dulu orangnya bagaimana, pola pikirnya bagaimana, apakah dia toleransi atau bagaimana gitu ya. Dan terus kalau kita membantu orang, jangan kita pengen upah dari dia. Misalnya, oh saya bantu dia, kamu harus jadi Kristen. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan kita membantu orang karena ingin mengkristenisasi. Tidak. Saya sudah mendoakan orang dari beberapa ya, bukan hanya orang Kristen aja. Tetapi biarlah selebihnya itu mau Tuhan ya. Caranya Tuhan. Kita melayani aja ya. Tanpa kita harus memiliki tujuan mengkristenkan orang. Jangan. Nah, nanti ada waktunya Tuhan, orang itu dijamah dan menjadi orang yang percaya. Gitu.